Ruhani kita terkubur, saudaraku. Ruhani kita terdinding, ruhani kita tertirai. Dan ruhani kita tidak tembus pandang kepada ilahi Robbi. Jadi ruhani kita tersiksa. Di mana tersiksanya? Apakah setelah mati? Ya, pada umumnya manusia tidak benar-benar hidup. Tetapi mereka hidup dalam kematian, saudaraku. Jadi mereka benar-benar mati. Dari kemarin-kemarin saya pun begitu. Mati, saudaraku. Tidak hidup pada kehidupan yang senyata-nyatanya ini. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian, saudaraku. Setelah kita ijab qabul dengan pemilik alam semesta, barulah kehidupan itu nyata dan benar-benar hidup manusia itu. Makanya ketika kita berada di pemakaman, di situ sebenarnya sudah dijelaskan, mutu qoblantal mut, matilah engkau sebelum mati. Jadi belajar mati sebelum mati, saudara, agar engkau tidak kaget ketika tubuh ini dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan membahas tentang perihal alam barzah. Apa sih alam barzah? Dan terkesan sangat mengerikan, saudaraku, dan terkesan sangat menakutkan. Mari kita kuak bersama, mari kita bahas bersama, mari kita belajar bersama, buka mindset jenengan semuanya, agar bisa menerima pengetahuan dengan seluas-luasnya. Agar tidak gagal paham, tonton video ini sampai dengan selesai, agar Anda bisa memahami dan tidak gagal dalam memahaminya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Alam barzah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggalkan dunia ini. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. Semuanya, termasuk diri kita, hewan-hewan, tumbuhan, ketika waktu itu sudah tiba, secara kasar, secara syariatnya, kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. Tubuh ini akan dijemput pulang, mau tidak mau, hatam tidak hatam, taslim ataupun tidak taslim. Ketika waktu itu tiba, maka jemputan itu akan datang untuk menjemput kita. Namun, semuanya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Buang rasa khawatir, buang rasa takutmu. Mulailah mendekatkan dirimu kepada ilahi Robbi. Karena sejatinya kita tidak mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi setelah kematian. Tanpa kita diberitahu, tanpa kita mempelajari apa itu alam barzah, apa itu alam kubur. Alam barzah artinya adalah alam yang tertabir atau terdinding atau tertirai. Namun banyak di antara kita yang belum memahaminya, saudaraku, tentang apa itu alam barzah. Banyak pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah kita mati? Kalau mati jasad, yang terjadi tubuh kita akan dikubur. Dan itulah yang disebut alam kubur. Karena tubuh kita terkubur. Barzah itu artinya terkubur. Itu secara syariat, begitu, saudaraku. Tetapi secara pandangan hakikat dan makrifat berbeda lagi, saudaraku. Ingat ya, secara pandangan hakikat dan makrifat, fahami agar Anda tidak ketakutan mendengarnya. Secara hakikat dan makrifat, ruhani kita terkubur, saudaraku. Ruhani kita terdinding, ruhani kita tertirai. Dan ruhani kita tidak tembus pandang kepada ilahi Robbi. Jadi ruhani kita tersiksa. Di mana tersiksanya? Apakah setelah mati? Ya, pada umumnya manusia tidak benar-benar hidup. Tetapi mereka hidup dalam kematian, saudaraku. Jadi mereka benar-benar mati. Dari kemarin-kemarin saya pun begitu. Mati, saudaraku. Tidak hidup pada kehidupan yang senyata-nyatanya ini. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kematian, saudara. Setelah kita ijab qabul dengan pemilik alam semesta, barulah kehidupan itu nyata dan benar-benar hidup manusia itu. Makanya ketika kita berada di pemakaman, di situ sebenarnya sudah dijelaskan, mutu qoblantal mut, matilah engkau sebelum mati. Jadi belajar mati sebelum mati, saudaraku,
agar engkau tidak kaget ketika tubuh ini dijemput. Engkau sudah tahu dan engkau sudah bisa merasakan mati semenjak di dunia. Jadi engkau tidak ketakutan mendengar kematian daripada tubuh ini, saudaraku. Karena tubuh ini hanyalah sebuah cangkang, hanyalah sebuah robot yang ketika sudah tidak layak untuk digunakan akan dipendam ke dalam tanah, saudaraku. Tubuh ini hidup karena dihidupkan, diri kita bergerak karena digerakkan, mata melihat karena ada yang memperlihatkan, telinga mendengar karena ada yang memperdengarkan, mulut berkalam karena ada yang berkalam di dalamnya. Diri kita sebenarnya adalah lemah, bodoh, mati, buta, bisu, dan tuli, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Namun kita jarang menyadarinya akan semua itu. Bahwasanya diri kita layang apes, diri kita layang lemah, diri kita layang bodoh, diri kita layang bisu. Itu jarang kita sadari. Kebanyakan dari kita hanya mendengar sepotong-sepotong dari pengetahuan-pengetahuan itu, saudaraku. Dibilang ada siksa kubur, ketakutan luar biasa. Sebenarnya siksa kubur itu di mana sih? Siksa kubur semenjak engkau ada di dunia ini. Nikmat kubur pun semenjak engkau ada di dunia ini. Jadi tempatnya adalah di sini, saat ini, detik ini, saudara. Jika jiwamu belum tercerahkan, maka ruhanimu akan tersiksa. Jika engkau belum bisa menggapainya, ruhanimu tertutup, ruhanimu tertirai dari ilahi Rabbi. Pandangan-pandangan kita untuk memandang Allah, untuk berlikok dengan Allah, itu sangat jauh sekali, saudaraku. Dan kita terjebak di dalamnya. Kita ditirai oleh akal-akal pikiran kita. Pikiran-pikiran kita yang berkabut, gelap, pekat, hitam, tanpa arah tujuan. Tidak mengerti dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Ketika hidup dia takut dengan kematian. Padahal kematian itu adalah pernikahan yang abadi. Pernikahan yang sebenarnya dan kehidupan yang sebenarnya. Selama ini kita mati, saudaraku. Kita tidak pernah mengetahui bahwa diri kita itu hidup. Namun diri kita itu mati yang sebenarnya pada hakikat kebenarannya. Orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya hidup, dialah orang yang tercerahkan. Dialah orang-orang yang sudah sampai. Dialah orang-orang yang sudah berlikok, saudaraku. Kita manusia harusnya menyadarinya dan harus masuk ke dalam pengetahuan-pengetahuan itu agar diri kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah didoktrin, dan menjadi diri kita sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita perbaiki. Siksa kubur di sini saat ini. Siksa kubur di sana tidak ada. Karena disinilah siksa kubur itu yang sebenarnya. Di sini saat ini. Jika ruhanimu tertutupi, jika ruhanimu tertirai, maka ruhanimu akan tersiksa. Jika dia tidak bisa memandang ilahi Rabbi, jika dia tidak bisa memandang kekasihnya, maka dia akan tersiksa, saudara. Secara pandangan ma'rifat, secara hakikat seperti itu, saudara. Makanya banyak manusia ketakutan karena mendengar siksa kubur. Siksa kubur yang sebenarnya di sini saat ini, tidak kemana-mana. Jangan kau hayalkan siksa kubur seperti apa yang ada pada bayangan kita, saudaraku. Karena siksa kubur yang sebenarnya tidak seperti itu. Kenyataan daripada siksa itu ada di sini. Di sini saat ini. Kita hanya terdoktrin oleh bahasa-bahasa, oleh belief-belief yang tertanam mulai dari kita kecil. Bahwasanya kalau orang mati itu akan disiksa. Benar memang, tapi pandanglah ke dalam, jangan pandang keluar, saudaraku. Agar pandanganmu tidak kabur. Jika memandang ke dalam dirimu, maka cahaya yang akan kau temukan. Jika engkau memandang kepada di luar dirimu, maka kegelapan yang nampak, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hentikan pandangan-pandangan keluar, tapi teruslah memandang ke dalam. Maka dirimu akan terkoneksi dengan alam semesta, akan terkoneksi dengan pencipta alam semesta. Karena sejatinya dirimu, yang sebenar-benarnya dirimu, adalah bagian dari sang pencipta itu sendiri. Maka hidupkan ruhani-ruhani itu. Jangan kau matikan dengan ego-egomu. Jangan kau matikan dengan kelakuan-kelakuanmu. Hidupkan ruhanimu, biarkan dia bercahaya, biarkan dia terang benderang, menerangi seluruh alam semesta, dan berguna bagi setiap insan, setiap makhluk, agar diri kita tidak gagal dalam kehidupan ini, dan kita tidak direinkarnasi lagi, saudaraku.
Agar kita selamat, mari kita serahkan diri kita kepada Ilahi Robbi. Karena sejatinya diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita bukan siapa-siapa, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Tonton video ini sampai dengan selesai agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.